Pasal yang ketiga pada puasa-puasa sunat. Kalau diurut-urut nih, diurut keabdalan malam-malam yang ada selama setahun. Itu yang pamulaan dulu paling abdal adalah malam kelahiran baginda Nabi. Baginda Nabi pernah ditakuni orang, "Ya Rasulullah, apa garang bagaimana keutamaan atau fadilah pahala sembahyang tarawih?" Nah, ada yang pernah menakunakan ini kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhbitir rahmah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap habaib, segenap syaraib, beserta para ibunda syarifah dimanapun berada, yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh agama Islam, yang juga sama-sama kita hormati segenap pemirsa, pecinta setia channel YouTube Al-Kausar Multimedia dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur hanya kepada Allah. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita dapat kembali meneruskan atau melanjutkan pembahasan seputar Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan sepenuh hati untuk junjungan agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat dan salam yang serupa semoga terlimpah kepada seluruh keluarga Nabi, para sahabat Nabi, segenap ahlul bait dan zuriat, serta seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang puasa Ramadan. Masih melanjutkan pembacaan kitab Asrarus Saum karangan yang mulia Ayahanda Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Martapura. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalis fi tatawwu'i bis-siyam. I'lam anna istihbab as-sawmi yuta'akkadu fil ayyamil fadilah wa fawadilil ayyami ba'duha yujadu fi kulli sanatin wa ba'duha yujadu fi kulli syahrin wa ba'duha yujadu fi kulli usbu'in. Artinya, pasal yang ketiga pada puasa-puasa sunat.
ketahuilah olehmu bahwasanya disunnatkan puasa pada hari-hari yang mempunyai kelebihan. Dan hari-hari yang mempunyai kelebihan itu sebagiannya didapat pada tiap-tiap tahun dan sebagiannya didapat pada tiap-tiap bulan dan sebagian yang lain pada tiap-tiap minggu. Puasa-puasa sunat dalam setahun sekali. Yang pertama, ada puasa hari Arafah. Ini hari ke-9 bulan Zulhijjah. Yang kedua, ada puasa hari Ashura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah puasa-puasa sunat tahunan. Kemudian bulan-bulan yang mempunyai kelebihan berpuasa yaitu: 1. Puasa pada bulan Zulhijjah. 2. Puasa pada bulan Muharram. 3. Puasa pada bulan Rajab. 4. Puasa pada bulan Sya'ban. Dan 5. Puasa bulan-bulan Ashhurul Hurum, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram serta bulan Rajab. Yang paling afdal adalah puasa pada bulan Zulhijjah. Alasannya karena pada bulan Zulhijjah terdapat ibadah haji. Kemudian puasa-puasa sunat yang dianjurkan pada setiap minggu. 1. Puasa hari Senin, karena memang Rasulullah sangat menganjurkan dan beliau sendiri selalu melaksanakan puasa di hari Senin. Yang kedua, puasa hari Khamis. Kemudian puasa-puasa sunat tiap-tiap bulan. Yang pertama, ada puasa hari Bid, hari-hari putih. Maksudnya hari-hari di mana malam harinya itu bulan terang benderang, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah. Para pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk membahas tentang i'tikaf. Al-i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin wa huwa fil ashril awakhiri min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi li ajli talabi lailatul qadri. Yang artinya, dan i'tikaf adalah sunnat pada tiap-tiap waktu, dan ia pada 10 hari yang akhir daripada bulan Ramadan, yaitu lebih afdal daripadanya pada lainnya, karena menuntut atau mengharap Lailatul Qadar. I'tikaf ini secara umum hukumnya sunat. I'tikaf artinya berdiam walaupun satu mat di dalam masjid atau musalla, dan berniat seperti contoh niatnya: Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengajaku niat i'tikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Itu secara umum sunat, apalagi di bulan Ramadan, apalagi 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. I'tikaf ini sangat dianjurkan karena besar harapan akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa yajibul i'tikafu bin nazari wa yahrumu kama idza i'takafil wa yahrumu kama idza i'takafatil mar'atu bi ghairi izni zawjiha wa yukrahu kama idza i'takafat zawatul hayyiati bi izni azwajihinna. Artinya, dan wajib i'tikaf dengan sebab nazar,
Apabila i'tikaf ini dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Contoh, aku kaina umpamanya kabul hajat ini hendak beriktikaf. Nah, begitu hajatnya kabul, maka i'tikaf seketika itu menjadi hukumnya wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena sudah dinazarkan dan nazarnya sudah terkabul. Dan haram i'tikaf seperti i'tikafnya perempuan dengan tiada izin suaminya. Nah, i'tikaf ini bisa menjadi haram hukumnya bagi seorang perempuan yang hendak i'tikaf tapi kada diizinkan suami. Nah, itu haram hukumnya. Kenapa? Bagi perempuan itu wajib i'tikaf izin suaminya dahulu. Bila suaminya kada memberiakan, kada mengizinkan, maka hukumnya haram. Kemudian lagi makruh i'tikaf juga. Hukumnya ada yang makruh. Seperti i'tikaf perempuan-perempuan yang cantik, yang sangat bungas dengan izin suami mereka. Ini bila bibinian walaupun diizinakan suaminya atau nang bagi nang belum belaki diizinakan abahnya atau kakak kandung laki-lakinya diizinakan tapi si bibinian ini kondisinya sangat cantik, sangat bungas, tetap hukumnya makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan dengan kecantikannya itu bisa menjadi fitnah, menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Wa fi sahihaini man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, dan tersebut di dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, siapa saja beribadah pada malam Lailatul Qadar karena beriman dan menuntut pahala, niscaya diampuni oleh Allah baginya dosa-dosa yang terdahulu. Nah, ini satu fadilah orang yang beribadah pas kena malam Lailatul Qadar. Dia ikhlas ibadahnya karena iman di dalam hatinya dan mencari pahala, mengharap ridha Allah. Pas kena malam Lailatul Qadar, maka seluruh dosanya yang telah terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'la maratibi ihyaiha ay yuhyiya kullal laili bi anwa'il ibadah kas-salati wal qira'ah wa kasratid du'ail mustamili ala qawlihi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, sepaling tinggi martabat menghidupkan malam Lailatul Qadar, bahwa menghidupi ia akan seluruh malamnya dengan macam-macam ibadah seperti sembahyang dan membaca Al-Quran, juga dengan banyak berdoa yang mengandung doa Nabi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, tingkatan yang paling tinggi adalah beribadah semalaman suntuk. Nah, semalaman suntuknya beribadah, mulai terbenam matahari dia berbuka puasa, dia sembahyang maghrib, dia sembahyang isya, tarawih, lanjut sampai menjelang subuh, bisa sembahyang sunat kah, tahajud kah, baca Al-Quran kah, zikir, tahlil, salawat, termasuk juga banyak membaca doa. Doa yang paling afdal tentunya doa-doa yang diambil dari Al-Quran, juga doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semalaman suntuk. Ini tingkatan yang paling tinggi mun hendak menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa awsatuha ayyuhyiya mu'zamal laili bima zukira
Dan yang pertengahan bahwa menghidupi ia akan kebanyakan malam dengan barang yang tersebut. Namun kadakawa tingkatan paling tinggi derajatnya menghidupkan Lailatul Qadar, kita ambil yang pertengahan, yang sedang-sedang saja. Kayak apa caranya? Dalam satu malam itu lebih banyak diisi dengan ibadah. Umpama dari jam 6 ke jam 5 subuh itu ada 11 jam, ya 11 jam itu dibagi dua, lebih banyak dari setengah, anggap 6 jam, dan seterusnya kita menghidupkan dengan ibadah yang bermacam-macam. Itu pertengahan atau tingkat yang sedang dianggap untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa adanaha ay yusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zima ala salati subhi fi jama'atin. Nah, ini tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah orang yang dihitung dianggap menghidupkan Lailatul Qadar, kayak apa caranya? Minimal inya sambahyang isya berjamaah. Tuntung ba'isa berjamaah, maka inya berniat aku kaina hendak benar sampai yang subuh berjamaah pulang. Ini minimal. Sampai yang isya berjamaah dan berniat sebelum guring subuh kaina hendak berjamaah jua. Ini tingkatan paling minim, paling rendah. Terserah kita hendak mengambil nang mana, mampunya kita nang mana, anak nang paling rendah kah, pertengahan kah, atau nang paling tinggi kah? Sama laman suntuk kita beribadah untuk mengambil berkah di malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang berbahagia dimanapun berada. Kemudian wala yakhtassu fadluha biman atla'a 'alaiha bal yahsulu liman ahyaha wa illam yutli' 'alaiha, khilafan liqaulin Nawawi fi syarhi Muslim. Wala yanalu fadlaha illa man atla'ahu Allahu 'alaiha. Na'am, halu man atla'a 'alaiha akmalu iza qama biwazaifiha. Artinya, dan tidak tertentu kelebihan Lailatul Qadar dengan orang yang melihatnya, tetapi hasil juga bagi orang yang menghidupinya dan sekalipun tidak melihat atasnya. Jadi keutamaan fadilah Lailatul Qadar ini tidak harus tabuka hijab, kada harus melihat keanehan-keanehan yang Allah bukakan pada malam itu. Umpama kita kan orang awam nih, kita orang awam yang mungkin kayak ulun banyak dosa, sehingga malam-malam itu, malam-malam Ramadan itu kada tabuka hijab, kada kawan nang kayak orang saleh, nang kayak orang muqarrabin, nang langsung tabuka hijab, kasyaf melihat keanehan-keanehan yang luar biasa di malam Lailatul Qadar itu. Kada apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha menghidupi malam Lailatul Qadar, beribadah, melihat atau kada melihat, fadilah tetap didapatkan oleh orang tersebut. Nah, bersalahan berbeda pendapat dengan perkataan Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Apa Jasidin? Tidak mencapai akan kelebihannya kecuali orang yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Menurut pendapat Imam Nawawi, orang yang maksimal mendapatkan fadilahnya harus tabuka hijab, melihat keanehan-keanehan yang luar biasa. Menurut pendapat Imam Nawawi. Begitulah. Tapi hal orang yang melihat atasnya lebih sempurna apabila mendirikan bagi pekerjaan-pekerjaannya, yakni diisi dengan ibadah. Jadi kesimpulannya, urusan nantinya Allah bukakan hijab atau kasyaf kepada kita, lalu kawa melihat Lailatul Qadar yang luar biasa, itu adalah anugerah Allah. Umpamanya Allah takdirkan kita kasyaf, mampu melihat keanehan, itu sudah takdir rezeki yang luar biasa. Tapi andai kata kita kada melihat, kada dibukakan Tuhan hijab,
Lailatul Qadar kada apa-apa, yang penting kita tetap beribadah dan tidak pernah putus asa kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, wa yundabu ikhfa'uha liman ra'aha li'annaha fadilah wal fadilatu yanbaghi katmuha wa hiya afdalu layalis sanati fi haqqina lakin ba'da lailatil maulidis syarif wa yali lailatul qadri lailatul isra'i summa lailatul arafata summa lailatul jum'ati summa lailatul nisfi min sya'ban wa amma baqiyatul layali fahiya mustawiyatun wal lailu afdalu minan nahar. Artinya, dan disunnahkan menyembunyikan bagi orang yang melihat akan Lailatul Qadar, karena ia suatu kelebihan fadilah, dan fadilah sugianya atau seyogianya disembunyikan. Ini bagi orang yang memang Allah takdirkan dapat Lailatul Qadar, apalagi inya kasyaf, terbuka hijab, dapat anugerah luar biasa, melihat keanehan-keanehan di malam Qadar itu sunat disembunyikan. Kada usah dipublikasikan, bukannya kada boleh, tapi sunat disembunyikan. Kalau menjadi fitnah ujian nanti bahan omongan yang kada baik bagi orang lain. Jadi mun dituruni Lailatul Qadar, kita yakin, apalagi melihat, berdiam-diam aja, rasakan seorang. Itu yang paling baik. Kemudian Lailatul Qadar adalah paling afdal malam dalam setiap tahun untuk kita umat Nabi Muhammad. Akan tetapi sesudah malam kelahiran Nabi, nah kalau diurut-urut nih, diurut keabdalan malam-malam yang ada selama setahun, itu yang pamulaan dulu paling afdal adalah malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam Senin 12 Rabiul Awal. Kenapa demikian? Karena kelahiran Nabi adalah pembuka semua berkah yang lain. Mennya Nabi kada lahir, kada mungkin ada Islam, kada mungkin ada kisah Ramadan, kada mungkin ada kisah Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Jadi yang paling afdal satu adalah malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanyar urutan kedua malam Lailatul Qadar. Kemudian mengiringi Lailatul Qadar, artinya yang afdal berikutnya nomor 3 malam Isra dan Mi'raj. Nomor 4 urutannya malam Arafah. Kemudian yang kelima malam Jumat. Yang keenam malam nisfu Sya'ban. Itu urutan kemuliaan malam dalam setahun. Ulun ulangi, yang pertama malam kelahiran sang Nabi, yang kedua malam Lailatul Qadar, yang ketiga malam Isra Mi'raj, yang keempat malam Arafah, kelima malam Jumat, yang keenam malam nisfu Sya'ban. Nah, malam Jumat masuk urutan nomor 5 malam yang sangat Allah muliakan. Adapun malam yang lain, malam Sabtu, malam Ahad, Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, yaitu bersamaan dan bermula malam yaitu lebih afdal daripada siang. Jadi malam-malam yang lain selain malam Jumat tadi itu nilainya sama, dan malam itu lebih afdal daripada siang. Nah, satu alasan yang kita dapatkan dari Guru Bahari, karena malam itu kan kadap nih, gelap. Malam ini diambil daripada surga. Di surga itu semua terang benderang. Ada waktu itu sedikit yang agak gelap, bukan kadap tapi agak kadap. Nah, sedikit agak gelap, diambil dipindah ke dunia menjadi malam gelap gulita kayak sekarang. Sedangkan siang adalah asal usulnya diambil daripada neraka. Neraka itu kadap, hitam pekat. Lalu ada waktu itu sedikit agak terang di neraka, agak terang, bukan terang tapi agak terang.
Itu yang diambil dipindah ke dunia menjadi siang di dunia nyata. Sehingga disimpulkan malam itu lebih afdal daripada siang. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fal afdalu lailatul Isra'i wal Mi'raj li'annahu ra'a rabbahu fiha. Nah, akan tetapi pada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sang Nabi, malam yang paling afdal, yang paling mulia bagi beliau adalah malam Isra dan Mi'raj. Ini untuk Nabi, ya. Kalau untuk umatnya tadi yang paling afdal malam Maulid Nabi, kemudian malam Lailatul Qadar. Tetapi bagi sang Nabi yang nomor satu paling afdal, paling mulia adalah malam Isra dan Mi'raj. Alasannya karena pada malam itulah Rasulullah berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma kanat Lailatul Qadri afdalal layali fi haqqina li'anna al-'amala fiha khairun minal 'amali fi alfi syahrin kama qala ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ay al-amalu fiha khairum minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri, yang artinya hanya saja bahwasanya malam Lailatul Qadar paling afdal segala malam pada hak kita untuk ibadah. Secara ibadah, nilai-nilai pahala yang paling ganal pahalanya untuk kita adalah malam Lailatul Qadar. Kalau segi kemuliaan tadi di awal malam kelahiran Nabi karena pembuka segala berkah dan rahmat untuk alam semesta. Tetapi untuk beribadah, nilai ibadah untuk umatnya Lailatul Qadar yang paling afdal. Kenapa? Karena nilai ibadah yang kita laksanakan pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi itu menjadi 83 tahun 4 bulan. Nah, orang yang pas karena beramal ibadah, baik berzikir, salawat, baca Quran, sembahyang, pas kena malam Lailatul Qadar, itu nilai pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan lain yang tidak ada Lailatul Qadar di situ. Jadi intinya, mari para pemirsa, para jamaah semua, kami mengajak dari pribadi dan pian sabarataan di di sisa-sisa Ramadan, bukan sisa lah, masih panjang ini. Di waktu-waktu malam Ramadan berikutnya, mari kita perbanyak amal ibadah. Mari kita lebih tingkatkan lagi, lebih giatkan lagi untuk beribadah, menghidupkan setiap malam Ramadan supaya dan mudah-mudahan kita dapat anugerah Lailatul Qadar. Wa min alamatiha anha takunu la harratan wala baridatan wa an tatlu'a asy-syamsu sabihataha bayda'a laisa fiha kasiru syu'ain wa yundabu ay yajtahida asy-syakhsu fi yaumiha kama yajtahidu fi lailatiha. Selanjutnya, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, ini tanda ciri malam Lailatul Qadar sebagaimana yang sudah dialami para aulia pendahulu. Apa tandanya? Antara lain, malam tersebut tidak panas dan tidak dingin. Artinya cuacanya sedang stabil, panas kada, dingin kada. Dan timbul matahari waktu paginya terang, tidak ada padanya banyak cahaya, terang matahari tapi tidak terlalu silau, artinya sedang-sedang aja cahayanya. Dan disunnahkan bahwa bersungguh-sungguh seorang pada siangnya sebagaimana bersungguh-sungguh pula ibadah pada malamnya. Nah, kayak apa kita dianjurkan banyak ibadah Lailatul Qadar malamnya, siangnya kayak itu juga. Tapi sekali lagi, tanda ini tidak mutlak menjamin. Nah, bisa aja tandanya kada kelihatan tapi Lailatul Qadar sudah terjadi. Jadi kita nang paling baik kada usah melihat tanda, kada usah mounting malam-malam tertentu, tapi yang paling baik kita terus beribadah
di malam Ramadan, di siang Ramadan, mumpung Ramadan adalah bulan paling mulia yang mana segala ibadah Allah lipat gandakan pahalanya. Jangan pilih-pilih, mulai awal sampai habis tetap istiqamah tarawih, tetap istiqamah berjamaah, tetap istiqamah buka puasa, sahur dengan keluarga, tetap istiqamah banyak berzikir, menjaga anggota tubuh dari maksiat, berbanyak salawat dan doa, tetap istiqamah sebulan penuh siang dan malam. Mun itu sudah digawi pasti dan yakin karena diantaranya malam Lailatul Qadar. Wahya 'inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil ashril akhir min Ramadan, lakin layalil witri arjaha. Artinya, Lailatul Qadar menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an hanya terbatas tertentu terjadinya pada 10 yang akhir di bulan Ramadan. Nah, menurut Imam Syafi'i, pengalaman Sidin, Lailatul Qadar ini terjadi di 10 malam Ramadan yang penghabisan. Dan pada malam-malam yang ganjil lebih diharap. Malam 21, malam 23, malam ke-25, ke-27 dan malam ke-29. Wa arja layalil witri lailatul hadi awis salisi wal 20 wal rajihu anha talzamu lailatan bi'ainiha fala tantaqilu anha wa qila innaha muntaqilatun wa ikhtara an-Nawawi fil majmu' wal fatawa al-qawla bi annaha muntaqilatun. Ini perbedaan pendapat dengan posisi letak Lailatul Qadar. Sepaling diharap malam-malam yang ganjil. Jadi di antara malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan ada 21 sampai 29, yang paling diharap terjadi Lailatul Qadar adalah malam 21 atau malam ke-23 Ramadan. Dan qaul yang rajih, pendapat yang kuat, bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi tertentu malamnya, umpama katakanlah malam 21. Ini pendapat yang kuat. Maka saumuran sampai kiamat kadakan berpindah malam 21 tuh Bang. Ini menurut pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat. Tetapi pendapat yang lain mengatakan Lailatul Qadar bisa saja berpindah-pindah. Kada harus di malam 21, bisa taka malam 23, taka malam 25, taka malam 27, taka malam 29. Bahkan ada pendapat ulama yang lain sesuai dengan pengalaman mereka, Lailatul Qadar juga mungkin terjadi di malam 1 Ramadan. Bahkan ada pendapat yang lain lagi memadakan Lailatul Qadar terjadinya kada tantu di bulan Ramadan, bisa aja di bulan Muharram atau Safar, di pendapat yang lain. Nah, itu macam-macam pendapatnya. Dan ini juga secara ilmiah kajian NASA sudah meyakini, mempercayai, membuktikan bahwa penelitian mereka di luar angkasa dalam 1 tahun itu ada satu waktu, satu malam, ya, satu waktu yang mana bumi kita ini tidak dihujani oleh meteorit, Pak. Meteorit apa namanya itu? Nah, tidak dihujani meteor. Nah, setelah dicocokkan dengan kajian Islam, ternyata terjadinya itu pada bulan Ramadan dan mereka meyakini itulah Lailatul Qadar. Para pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang berbahagia. Wa 'alal qawli bi annaha muntaqilatun jara sufiyatu wa zakaru lidzalika dhabitan wa qad nazamahu ba'dhum bi qawlihi wa inna jami'an in nasum yawma jum'atin fa fi tasi'il 20 khudh lailatal qadri wa in kana yawmus sabti awwala sawmina fa hadi wa 20 na'tamidhu bila uzri wa in halla yawmus sawmi fi lailatil ahad fa fi sabi'il 20 ma rumta fastaqir
Wa in halla bil isnaini fa'lam bi annahu yuwafika nailul wusli fi tasi'il ishri. Wa yaumus sulasa in bada syahru fa'tamid ala khamisil ishrina tahza biha fadri. Wa fil arbi'a'i in halla yaman yarumuha padunaka fatlub wuslaha sabi'al ishri. Wa yaumul khamis in bada syahru fajtahid tuwafika ba'dal ishri fi lailatul witri. Syairnya kayak itu. Artinya pada suatu pendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, kada tentu di malam khusus, dan atasnya menjalani ahli sufi dan menyebut mereka bagi yang demikian akan satu pedoman atau catatan, ada rumus yang mereka simpulkan menurut pengalaman mereka masing-masing bertemu Lailatul Qadar bahari. Disimpulkan kayak ini, ujar ahli sufi, apabila awal puasa Ramadan hari Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi malam ke-29 Ramadan. Yang kedua, apabila awal puasa Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi malam ke-21 Ramadan. Yang ketiga, apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar terjadi malam 27 Ramadan. Yang keempat, apabila awal puasa Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi malam 29. Yang kelima, apabila awal puasa Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25 Ramadan. Yang keenam, apabila awal puasa Ramadan hari Rabu, maka Lailatul Qadar terjadi malam ke-27. Dan yang ketujuh terakhir, apabila awal puasa Ramadan hari Kamis. Nah, kebetulan Ramadan kali ini 1444 Hijriah, kemarin kita awal puasa hari Kamis. Apabila puasa Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar terjadi malam 21 atau malam ke-23 Ramadan. Ini adalah catatan kesimpulan dari para ulama sufi berdasarkan pengalaman masing-masing mereka bertemu dengan Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi ulun ingatkan untuk dari pribadi dan semua pemirsa, tidak usah beribadah pada malam tertentu aja, maunting malam 21-nya kada usah. Tetap semangat ibadah dari malam pertama Ramadan terus sampai malam ke-30, baik malamnya baik siangnya, terutama yang wajib kita gawe sambahyang 5 waktu. Itu wajib. Mau Ramadan, mau qadar Ramadan, tetap hukumnya sembahyang 5 waktu adalah fardu ain. Nah, terutama di bulan Ramadan yang wajib dulu kita kerjakan sebaik-baiknya. Munkawa di awal waktu, harus di awal waktu supaya berkahnya banyak. Setelah kawa di awal waktu, kita tingkatkan lagi sembahyang ini dengan berjamaah. Bisa berjamaah dengan suami di rumah, dengan istri di rumah, dengan anak, keluarga di rumah. Tapi yang lebih afdal, kita bersama-sama orang banyak di masjid atau musalla. Nah, itu yang wajib. Nah, sembahyang dijaga. Bagi suami, seorang ayah atau suami, tentunya kewajiban berikutnya adalah mencari rezeki yang halal, thayyiban, mencari nafkah rezeki yang baik untuk keluarga, anak bininya di rumah. Jangan koler bagawi, karena bekerja mencari nafkah hukumnya wajib. Yang ketiga pulang, bagi istri, bagi ibu-ibu di rumah, tetap melaksanakan tugas rumah dengan sebaik-baiknya, melayani suami, memasakkan keluarga, bata tapas, basapu rumah, ngepel, melipati pakaian yang sudah kering, apa segala macam, menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga silaturahmi dengan mertua orang tua. Itu tetap wajib hukumnya. Bagi anak-anak pamannya tetap wajib menuntut ilmu di sekolah. Wajib sekolahan menyeturunan. Nah, tetap wajib sekolah, jangan koler.
Jangan mentang-mentang alasan puasa Ramadan sekolahnya mengoler, alasan garing lah, malandau lah, jangan. Tetap semangat karena hukumnya adalah wajib. Anak juga tetap wajib berbakti kepada orang tua. Itu hal-hal yang wajib diantaranya. Nah, setelah yang wajib kita laksanakan sebaik-baiknya, hanya sunnah kita gawi. Seperti sunnah tadarus, sembahyang duha, tarawih, rawatib, witir, tahajud, zikir, salawat, dan lain sebagainya. Mumpung ini bulan Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, la'allakum tattaqun. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan disertai dengan ibadah-ibadah yang lain, la'allakum tattaqun. Semoga atau pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup penyampaian kita kali ini adalah kita akan bacakan, sampaikan fadilah keutamaan sembahyang tarawih. Tersebut di dalam kitab Durratun Nasihin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa wajhidin? Annahu qala, bahwa Sayyidina Ali pernah berkata, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan faqala. Baginda Nabi pernah ditakuni orang, ya Rasulullah, apa garang bagaimana keutamaan atau fadilah pahala sembahyang tarawih? Nah, ada yang pernah menakunakan ini kepada Nabi. Maka dijawab Nabi, faqala yakhrujul mu'minu min zambihi fi awwali lailatin kayaumin waladathu ummuhu. Tarawih malam pertama pahalanya diampuni seluruh dosanya seperti atau sebagaimana bayi yang baru lahir. Wa fil lailati saniyati, tarawih malam kedua pahalanya yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini, diampuni semua dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Wa fil lailati salisati yunadi malakun min tahtal arsy istanafal amalu ghafarallahu ma taqaddama min zambika. Tarawih malam ketiga pahalanya Allah mengampuni seluruh dosa yang telah terdahulu. Wa fil lailatir rabi'ati lahu minal ajri mislu qiraati Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Pahala tarawih malam keempat seperti dia khatam membaca 4 kitab samawi. Dia membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Wa fil lailatil khamisati a'tahu Allah taala misla man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinati wa wal masjidil aqsa. Pahala tarawih malam kelima seperti dia sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa di Palestina. Wa fil lailatis sadisati a'tahu Allah taala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Pahala tarawih malam ke-6 pahalanya seperti dia ikut tawaf di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat, dan juga seluruh batu dan kerikil di dunia memintakan ampun untuk dia. Wa fil lailatis sabi'ati pada malam ke-7 pahalanya bagaimana? Faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Dia seperti berjumpa dengan baginda Nabi Musa dan ikut juga menolong beliau dari kejaran tentara Fir'aun dan Haman. Wa fil lailatis saminati pada malam ke-8 pahalanya bagaimana? A'tahu Allah taala ma a'ta Ibrahim alaihi salam. Allah berikan pahala seperti pahalanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa fil lailatit tasi'ati faka'annama 'abadallaha ta'ala ibadatan nabi. Pahala malam ke-9 tarawih adalah seperti pahalanya ibadahnya para nabi. Wa fil lailatil 'ashirati yarzuquhullahu ta'ala khairid dunya wal akhirah.
Pahala tarawih malam ke-10 Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Wa fil lailatil hadiyata asyarata yakhruju minad dunya kayaumin wulida min batni ummihi. Diampuni semua dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa. Wa fil lailatis saniyata asyara jaa yaumul qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Pahala tarawih malam ke-12, wajahnya nanti di hari kiamat seterang bulan purnama. Fil lailatis salisata asyarata jaa yaumul qiyamati aminan min kulli su'in. Pahala tarawih malam ke-13, dia nanti di hari kiamat aman sentosa dari segala huru-hara dan keburukan kiamat. Wa fil lailatir rabi'ata asyarata ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shallat tarawiha fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah. Pahala tarawih malam ke-14 ialah disaksikan seluruh malaikat dia sembahyang tarawih dan tidak akan dihisap lagi hari kiamat. Wa fil lailatil khamisata asyarata tusalli alaihil malaikatu hamalatul arsy wal kursiyyi. Pahala tarawih malam ke-15 ialah mendapatkan salawat atau permintaan ampun dari seluruh malaikat dan penyandang arasy dan kursi. Wa fil lailatis sadisata asyarata kataballahu lahu bara'atan najati minan nar wa bara'atad dukhuli fil jannah. Pahala tarawih malam ke-16 Allah tulis, Allah tentukan dia selamat daripada siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Wa fil lailatis sabi'ata asyarata yu'ta misla sawabil anbiya. Pahala tarawih malam ke-17 diberikan kepadanya sebagaimana pahala para nabi dan rasul. Wa fil lailatis saminata asyarata nada malakun ya Abdullah innallaha radiya anka wa an walidayka. Pahala tarawih malam ke-18 Allah meridainya dan meridai kedua orang tuanya. Wa fil lailatit tasi'ata asyarata yarfa'ullahu darajatihi fil firdaus. Pahala tarawih malam ke-19 Allah angkat derajatnya nanti sampai tingkatan surga firdaus. Wa fil lailatil 20 yu'ta sawabasy syuhada'i was salihin. Pahala tarawih malam ke-20 sebagaimana atau seperti pahalanya orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Wa fil lailatil hadiyata wal 20 banallahu lahu baitan fil jannati minan nur. Pahala tarawih malam ke-21 Allah nanti buatkan atau bikinkan dia sebuah istana di dalam surga yang terbikin daripada cahaya, istana cahaya di dalam surga. Wa fil lailatis saniyata wal 20 jaa yaumul qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin. Pahala tarawih malam ke-22 di hari kiamat dia aman, dia selamat dari seluruh huru-hara bencana duka cita. Wa fil lailatil salisata wal 20 banallahu lahu madinatan fil jannah. Pahala tarawih malam ke-23 Allah akan bikinkan sebuah kota yang megah di dalam surga. Wa fil lailatir rabi'ata wal 20 kana lahu arba'un wa 20 da'watan mustajabatan. Pahala tarawih di malam ke-24 Allah berikan jatah kepadanya 24 kali doa yang pasti dikabulkan. Wa fil lailatil khamisati wal 20 yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Pahala tarawih di malam ke-25 Allah selamatkan atau angkatkan dia daripada siksa azab kubur. Wa fil lailatis sadisati wal 20 yarfa'ullahu lahu sawabahu 40 aman. Pahala tarawih di malam ke-26 Allah angkat pahalanya, Allah berikan pahala ibadah 40 tahun. Wa fil lailatis sabi'ati wal 20 jaza yaumul qiyamati 'ala sirati kal barqil khatib. Pahala tarawih di malam ke-27 ini luar biasa ini. Nah, dia nanti akan melewati menyeberang siratal mustaqim secepat kilat menyambar. Begitu dia berjejak langkah pertama langsung sampai di Subarang.
Wa fil lailati saminata wal ashrin yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Pahala tarawih di malam ke-28, Allah angkatkan baginya 1000 derajat di dalam surga, 1000 tingkatan dalam surga. Wa fil lailati tasi'ata wal ashrin a'tahu Allahu sawaba alfi hajjatin maqbulatin. Subhanallah. Pahala tarawih malam ke-29 Allah berikan untuknya pahala 1000 kali berhaji yang mabrur. Wa fil lailati salasin yaqulullahu ya abdi kullun kul min simaril jannah waghtasil min ma'is salsabil washrab minal kausar ana rabbuka wa anta abdi. Ini puncaknya. Tarawih di malam ke-30 Allah akan menyeru kepadanya, wahai hambaku, silahkan makan makanan surga, silahkan makan semua buah-buahan surga, silahkan kamu mandi dari air salsabil dan minumlah dari telaga Al-Kausar. Aku ridha sebagai Tuhanmu dan aku ridha engkau sebagai hambaku. Para pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah, sekianlah pembahasan tentang kitab Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa, karangan Ayahanda Kiai Haji Muhammad Syukri Unus Martapura, dan tambahan tentang pahala sembahyang tarawih selama 30 malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pembahasan kita ini menjadi manfaat bagi semua, terutama bagi ulun pribadi. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terus beribadah, semangat ibadah Ramadan siang dan malam agar nantinya bisa mendapatkan predikat takwa. Nah, setelah Ramadan mudah-mudahan kebiasaan yang baik yang kita istiqamahkan di bulan Ramadan tetap kita lanjutkan di luar Ramadan. Jangan bampih habis Ramadan, habis pula ibadah, jangan. Habis Ramadan tetap kita lanjutkan ibadah-ibadah yang sudah istiqamah selama bulan Ramadan. Insyaallah panjang umur sabarataan, bisa melaksanakan ibadah puasa siang hari dan qiyamul lail malamnya sampai habis Ramadan. Tentunya nanti akan kita laksanakan bersama-sama membayar zakat fitrah dan kita serahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sekian dari kami, selelap mohon maaf, dan jangan lupa tonton terus channel YouTube Al-Kausar Multimedia. Berikan dukungan terbaik, support terbaik dengan cara like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya untuk dakwah Islam. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa tetangga kita, dosa seluruh muslimin muslimat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.